Halo, selamat bergabung dengan Pak Jan. Halo Mas Riko. Siapa lagi nih ya? Ada Mbak Ana. Halo Mbak Putu, selamat bergabung. Saya mau cek apakah bisa kedengeran suara saya. Bisa kasih kode nggak? Teman-teman yang sudah bergabung, apakah boleh kasih kode? Apakah suara saya terdengar jelas? Menit lagi ya. Selamat siang teman-teman. Halo Mas Riko, apa kabar nih? Udah lama gak ketemu. Asik, kedengeran ya suara saya ya. Wah, sudah berapa bulan ya kita gak ketemu nih. Wah, kabarnya sehat-sehat. Halo Pak Sutiono, selamat bergabung. Mbak Katerina. Ya, kita akan mulai 2 menit lagi ya teman-teman. Masih banyak yang Jumatan ya. Apa mungkin balik dari Jumatan terus mau siap-siap. Udah pada makan belum nih? Makasih ya sudah mau bergabung di tur virtual live di Instagram. Ini saya mulai dari depan dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman, selamat bergabung di tur virtual live Instagram bersama Wisata Kreatif Jakarta. Dengan dipandu saya Ira Latif, saya akan menemani teman-teman selama 30 menit ke depan untuk melihat secara virtual bagaimana sih dalamnya Museum Kebangkitan Nasional. Tur ini juga menyambut Hari Kebangkitan Nasional yang jatuhnya kemarin ya. Nah, ini bagian depannya teman-teman. Museum Kebangkitan Nasional ini dia lokasinya di Jalan Abdurrahman Saleh. Kalau misalnya teman-teman ada yang belum familiar, yang belum pernah kesini, ini patokannya kalau dari Mall Atrium tuh udah deket banget. Mungkin cuma 5 menit ya dari Mall Atrium Senen. Nah, ini di sebelah sana, di sampingnya Museum Kebangkitan Nasional, itu Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto ya. Mungkin kalau teman-teman familiar ya, itu yang diketuai sama Pak Terawan, mantan Menteri Kesehatan. Nah, kalau di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto itu adalah lokasi awalnya dari Sekolah Stovia. Nah, Sekolah Stovia ini sendiri adalah tempat gedung yang akan kita masuki dulunya adalah Sekolah Stovia ya, atau Sekolah Kedokteran Jawa bagi pribumi. Nah, jadi sebelum sekolahnya ada di gedung ini, sebelumnya di RSPAD Gatot Subroto. Nah, ini kita mau masuk ya teman-teman. Nah, jadi dari tempat inilah ya yang menjadi cikal bakalnya pergerakan nasional Indonesia. Terus juga yang akhirnya nanti di kemudian waktu melahirkan Sumpah Pemuda. Dan juga dari gedung ini pula lah yang akhirnya melahirkan dokter-dokter ya, dokter-dokter pribumi. Dan juga dari gedung inilah yang nantinya cikal bakal dari Universitas Indonesia ya, universitas terbaik di Indonesia ya. Jadi dulu Fakultas Kedokteran UI awalnya memang bermula dari tempat ini. Yuk kita masuk yuk. Ini gedungnya cantik banget. Tuh di bagian atasnya kelihatan gak ya? School Thought of Leading Van Inlands Artsen ya. Itu kepanjangan dari Stovia kalau di bahasa Indonesia, artinya Sekolah Kedokteran untuk Bumi Putra atau pribumi. Nah, sekarang kita masuk ya. Nah, ini parkirnya lumayan luas teman-teman. Kalau misal teman-teman kesini naik mobil sama motor ya. Nah, ini tiket masuknya teman-teman. Ini museumnya di bawah Departemen Pendidikan Nasional ya. Jadi beberapa museum di Jakarta itu di bawah Kementerian Pendidikan, dan biasanya kalau museum di bawah Kementerian Pendidikan itu tiketnya murah sekali. Ini tiketnya 2.000. Kayak main-main ya, harga tiket 2.000 perak. Ya, ini 2.000, kalau pelajar 1.000 lebih murah lagi, teman-teman. Nah, ini bagian. Nah, boleh tahu nggak? Teman-teman di sini ada yang sudah pernah berkunjung ke tempat ini? Boleh tahu nggak siapa aja nih teman-teman di sini yang sudah pernah berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional. Nah, nanti saya akan mau mengajak teman-teman untuk melihat beberapa ruangan-ruangannya ya. Nah, saya mau cerita sedikit tentang
sekolah Stovia ini teman-teman. Jadi Stovia ini adalah sekolah kedokteran yang dibikin oleh pemerintah kolonial Belanda ya saat itu ya. Memang sekolah di sini adalah khusus para pribumi ya, orang-orang bumi putra gitu. Jadi dulunya kenapa orang Belanda itu bikin sekolah kedokteran ini untuk orang-orang pribumi? Karena dulunya jadi sekolah ini kan dibangun abad 19. Dulu itu di masa itu ada terjadi wabah teman-teman. Ada wabah kolera, wabah pes. Kalau kita sekarang wabah COVID ya. Nah saat itu di seluruh Hindia, di seluruh Nusantara tuh banyak sekali wabah gitu, wabah penyakit. Dan waktu itu banyak sekali dokter-dokter Belanda, mereka nggak mau diterjunkan ke pelosok daerah gitu karena mereka ketakutan, karena mereka trauma juga ya. Banyak juga memang yang sudah diterjunkan ke daerah terus pada mati gitu. Akhirnya dokter-dokter Belanda waktu itu menolak. Jadi waktu itu pemerintah Belanda memutuskan, ya udah deh kita bangun aja sekolah kedokteran tapi mahasiswanya semuanya orang pribumi. Tapi nanti setelah lulus mereka harus membaktikan diri dan mereka harus mau diterjunkan ke daerah-daerah. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi ini sekolah yang bisa bersekolah di sini ya memang mereka dapat beasiswa ya. Dan dulu teman-teman, jadi kalau sekolah ini setara SMA ya. Mungkin kalau kita sekarang setara SMA, jadi begitu umur 15 tahun terus masuk, terus udah gitu sekolahnya sampai 10 tahun ya lama banget ya sekolah kedokteran. Nah ini suasana lagi ini simulasi lagi sekolah ya. Nah itu kalau patung yang putih itu si Mister Belanda itu adalah H.F. Roll. Nah dia direktur Stovia. Banyak kisah menarik tentang dia teman-teman, nanti kita akan lihat ya. Dia direktur sekolah ini dan juga dia sangat membela para pemuda yang jadi mahasiswa di sini yang juga aktivis gitu. Nah, jadi dari tempat ini teman-teman kan juga lahirnya organisasi Budi Utomo ya. Yang waktu itu memang digagasnya oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi ceritanya Dr. Wahidin itu sebenarnya udah alumni ya dia udah alumni dari sekolah ini. Terus dia datanglah ceritanya ke sekolah ini gitu, ke alma mater kalau kita bilang ya. Terus dia ketemu dengan para mahasiswa di sini. Terus udah gitu dia ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa di sini. Terus dia kasih tantangan gitu ke mahasiswa di sini. Cobalah kamu bikin apa perkumpulan yang kira-kira bisa bikin menaikkan derajat bangsamu, ceritanya seperti itu. Dan akhirnya disambut oleh Dr. Sutomo saat itu, dan baru berdirilah Budi Utomo yang kita kenal sekarang ya. Nah ini sekarang saya mau ngajak teman-teman ke ruang pengajar Stovia. Halo teman-teman yang baru bergabung, selamat siang. Halo Mbak Sasa dari My Pro Guide, selamat bergabung. Kita sudah 10 menit nih ya di Museum Kebangkitan Nasional. Nah ini teman-teman, ini ruangan dosen. Nah jadi dosen-dosen di Stovia ini adalah para dokter-dokter terpilih ya mereka ya. Ini simulasi, nah itu yang lagi berdiri si direktur Stovia ya, si dokter H.F. Roll. Nah ini simulasi ketika jadi dosen-dosennya ini waktu itu memprotes mahasiswa di sini yang jadi aktivis itu ya, seperti tadi Dr. Sutomo yang mulai berorganisasi gitu. Terus kan mereka berorganisasi kan tapi juga ke arah politik ya, yang juga banyak mengkritik orang Belanda, banyak mengkritik pemerintahan Belanda. Jadi dosen-dosen tuh sebenarnya pinginnya mahasiswa udahlah mahasiswa nggak usah berpolitik, udahlah belajar aja gitu. Jadi tadinya tuh ada mahasiswa seperti Dr. Sutomo tuh mau dikeluarin gitu gara-gara aktif banget berpolitik. Jadi di sini tuh dosen-dosennya lagi berdiskusi keras gitu ya, ceritanya mau ini gimana nih mahasiswa yang kerjaan yang ngeyel-ngeyel gini, jangan-jangan nanti mereka sekolahnya nggak bener lagi, apa kita keluarin aja apa bagaimana. Tapi dibela sama si dokter H.F. Roll ini, si direktur Stovia ini. Jadi dia ngebela dan dia bilang gini waktu itu, coba bayangkan ketika Anda semua umurnya 18 tahun, apakah pada saat itu Anda nggak ngeyel, Anda nggak banyak mau gitu, Anda nggak punya
punya amarah yang meletup-letup, ya sama seperti mahasiswa itu, jadi biarin saja. Jadi sebenarnya dokter ini yang pasang badan, si dokter Haefrol ini gitu. Jadi teman-teman, dia sebenarnya cukup berjasa ya, orang Belanda ini, terhadap membiarkan mahasiswa di sekolah ini tetap berorganisasi, yang akhirnya melahirkan kebangkitan nasional. Nah, halo teman-teman yang baru bergabung, kita sekarang lagi jalan-jalan di Museum Kebangkitan Nasional. Kita akan melanjut ke ruangan berikutnya. Ada pertanyaan gak nih teman-teman? Boleh tahu nggak teman-teman di sini yang baru bergabung, adakah yang sudah pernah berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional ya? Tempatnya asri sekali ya. Ini salah satu museum kesukaan saya, karena apa? Karena sepi. Ya, jadi kalau hari biasa pun sebelum pandemik ya, saya sering nongkrong di sini. Nanti saya kasih tahu tempat nongkrong kesukaan saya, spotnya. Ya, tapi kalau di taman ini pun sebenarnya enak banget tuh ya. Dan sama sekali nggak spooky ya. Biasanya kalau gedung-gedung Belanda tuh banyak spooky ya. Nah, ini ruangnya si Dr. Haefrol, yang si tadi ya, dokter yang membela para mahasiswa pribumi. Halo Mister, terima kasih ya sudah membantu bangsa kita. Ya, sebagai informasi teman-teman, Dr. Haefrol itu dia dimakamin di pemakaman Kebon Jahe Kober, yang sekarang menjadi museum prasasti ya. Nah, makamnya dia unik sekali ya. Jadi makamnya dia, prasastinya tuh bergambar buku besar gitu ya. Jadi dia memang dikenal karena mungkin sebagai intelektual kayaknya ya. Dikenang. Nah, ini juga ada. Nah, kalau yang ini ruangan anatomi ya. Jadi para mahasiswa kedokteran itu buat belajar ya. Jadi tadi di awal saya cerita kalau mahasiswa zaman dulu tuh, mahasiswa Stovia di sini, mereka belajarnya sampai 10 tahun teman-teman. Ini ada ruangan obat, kita skip aja ruangan ini ya. Saya mau menunjukkan ada satu ruangan yang ada satu ruangan yang juga menarik. Di sini ruangan, kalau yang ini termasuk beberapa ruangan yang di sini yang termasuk cukup modern ya. Jadi kalau kita lihat displaynya juga tuh, displaynya juga udah cukup modern kan ya. Bukanya kalau misalnya ruangannya banyak banget ya, karena kan memang ini kan tadinya kampus ya, pasti banyak ruangan ya. Bukanya kalau sekarang musim pandemi bukanya sampai jam 3 aja, tapi kalau dulu sebelum pandemi sampai jam 4. Oke. Nah, ini ruangan kalau ini hasil karya pelajar ya. Saya mau membawa teman-teman ke ini para lulusan dari Stovia. Nah, ini jadi di sini di ruangan ini dipasang nama-nama alumninya ya. Jadi yang sekolah di sini adalah dapat beasiswa mereka. Terus ada juga beberapa tokoh di sini, beberapa nama-nama yang mungkin alumni ya, alumni berprestasi mungkin gitu ya. Ada banyak di sini beberapa contohnya. Nah, ini yang saya sangat nah, ini namanya Ahmad Mukhtar teman-teman. Nah, ini teman-teman ada yang tahu nggak ya kisahnya Ahmad Mukhtar ini? Dia salah satu pendiri lembaga Eijkman. Kalau sekarang kan karena COVID itu lembaga Eijkman yang mempelajari virus-virus itu kan sekarang sedang sering diliput ya sama media, lembaga Eijkman. Nah, ini salah satu pendirinya. Nah, dia lulusan terbaik juga dari sekolah ini. Tapi kisahnya tragis teman-teman, si Ahmad Mukhtar ini. Jadi waktu itu di zaman penjajahan Jepang, lembaga Eijkman kan meneliti obat vaksin ya, vaksin pada saat wabah saat itu. Tapi waktu itu Jepang menuduh kematian ratusan tentara Jepang karena obat vaksin itu gitu. Jadi waktu itu tentara Jepang menahan banyak sekali orang ilmuwan Eijkman, dan waktu itu Ahmad Mukhtar ini yang jaga pasang badan. Jadi dia mengaku saya aja yang tanggung jawab gitu. Jadi saya aja yang tanggung jawab, terus tolong lepaskan para ilmuwan Eijkman itu. Dan dia Ahmad Mukhtar ini matinya dihukum pancung teman-teman, dihukum pancung sama Jepang waktu itu. Dan dia dihukum pancungnya kalau kita kenal sekarang di pemakaman Ehrefeld yang di Ancol. Nah, jadi dialah
yang juga berjasa pada lembaga Eijkman yang sekarang juga banyak meneliti tentang vaksin dan virus ya. Nah, ini beberapa kita lihat lagi. Maaf ya kalau nafas saya masih ngos-ngosan karena saya baru sembuh dari COVID, teman-teman. Jadi baru selesai keluar dari isolasi di Wisma Atlet selama 2 minggu. Alhamdulillah sudah sehat sih, tapi kadang-kadang nafasnya masih suka terengah-engah. Oke, ada lagi nggak pertanyaan nih teman-teman? Ya, sekarang ini kita mau masuk ke ruangan. Nah, ini ruangan memorial Budi Utomo. Nah, di ruangan ini teman-teman waktu itu berdiri organisasi Budi Utomo ya. Jadi organisasi Budi Utomo tadi berdiri itu sebenarnya digagas atas tantangan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo yang dia adalah alumni Sekolah Stovia. Begitu datang ke sini terus dia ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa di sini, terus ya udah ayo kalian bikin dong kegiatan yang bisa menaikkan derajat bangsa kalian. Dan akhirnya berdirilah Budi Utomo ini ya pada tanggal 20 Mei 1908 ya, yang akhirnya kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ini waktu Budi Utomo berdiri, siapa aja ketuanya? Ketuanya Dr. Sutomo, Dr. Muhammad Sulaiman, Gondus Warno. Nah, Sutomo ini teman-teman yang ketuanya Budi Utomo. Jadi dia sebelum dia bikin organisasi Budi Utomo ini, dia juga ikutan ya namanya organisasi, mungkin kalau teman-teman tahu Freemason. Pernah denger nggak ya Freemason? Mungkin ada yang familiar atau mungkin belum ada yang tahu. Nah, jadi Freemason itu pada saat itu dikenal sebagai organisasi dunia juga ya yang ada di Indonesia, yang semangatnya adalah tentang kesetaraan dan persaudaraan gitu. Nah, nanti kita juga ada tour tentang Freemason teman-teman hari Minggu sore ya, kalau teman-teman berminat untuk ikut dan tahu bagaimana kegiatan Freemason itu di Indonesia dan juga siapa tokoh-tokoh terkenal dari Indonesia dan bagaimana juga Freemason mempengaruhi akhirnya kebangkitan nasional. Itu nanti ada, silakan hari Minggu sore ya. Nah, ini ruangan apalagi nih? Nah, ini ruangan. Nah, ini tempat tidur para siswa para mahasiswa. Nah, kalau di sini agak-agak spooky ruangan yang ini. Kalau sendirian, kalau udah sore di sini agak-agak bergidik. Tapi kalau siang-siang gini nggak apa-apa deh. Ya, jadi mereka ini ya bangsalnya ya. Satu kamar banyak sekali bangsalnya. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Ini 10 menit terakhir. Ya, saya akan mengajak teman-teman ke tempat favorit saya, tempat nongkrong favorit saya. Nah, ini ya teman-teman, ini Museum Kebangkitan Nasional ini baru menjadi museum itu sejak tahun 73 ya, Museum Kebangkitan Nasional. Tapi waktu itu di zaman Jepang tempat ini pernah menjadi tempat tahanan orang-orang Belanda ya, yang waktu itu ditahan sama tentara Jepang kan di sini. Terus ketika Indonesia merdeka, nah tempat ini pernah jadi tempat tinggal keluarga tentara Belanda dan tempat keluarga orang Ambon sampai berpuluh-puluh tahun gitu. Ya bayangin tempat sebesar ini jadi kayak rumah tinggalnya keluarga tentara Belanda saat itu sama orang-orang Ambon. Tapi di tahun 73 dijadikan museum. Nah, waktu itu ketika baru pertama berdiri, museumnya ada 4 teman-teman. Jadi dalam gedung yang besar ini ada 4 museum. Jadi ada museum Budi Utomo namanya, museum wanita, terus juga ada museum pers sama museum kesehatan. Tapi kemudian 4 museum itu dilebur menjadi satu, sekarang menjadi Museum Kebangkitan Nasional. Kenapa wanita? Ya karena memang ada peran yang kuat juga ya dari para perempuan yang akhirnya melahirkan pergerakan nasional. Nah, di museum ini juga ada ruangan Dewi Sartika, ada ruangan Kartini. Cuma kita nggak kesana ya, karena ini mau 5 menit lagi mau berakhir. Saya akan ajak teman-teman ke tempat terakhir ya, di sini tempat nongkrong saya. Nah, buat teman-teman yang pingin tahu
lebih detail tentang museum ini. Jadi Wisata Kreatif Jakarta hari Minggu ini ya, 2 hari lagi akan mengadakan tur asli ya, real tour ke museum ini ya. Kalau teman-teman berminat silakan pantau di IG kita, di feed ya. Itu tentu saja turnya langsung di sini. Terus turnya akan durasi sekitar 2-3 jam. Nah ini, oh iya, ada pertanyaan lagi nggak nih teman-teman? Halo, selamat bergabung teman-teman yang baru gabung di live Instagram Wisata Kreatif Jakarta spesial Hari Kebangkitan Nasional. Ini kita lihat toiletnya. Toiletnya toilet jadul ya. Ini pintu-pintu khasnya, pintu-pintu khas bangunan Belanda. Nah nanti siang juga ada acara sih jam 1 ya, jam 1 siang untuk memperingati Kebangkitan Nasional. Sekarang juga lagi ada pameran teman-teman. Nah ini dia, ini tempat terakhir kita sebelum kesini. Nah ini tempat favorit saya, ini kantin. Tapi nanti ya, di kantinnya ini ada yang seru-seru, nanti saya akan kasih tahu. Pak Fatul ya? Ya, nanti saya kesini sebentar ya. Oke. Nah tadi kita sudah ngeliat itu bagian sisi kanan ya. Jadi masih banyak di sini yang belum saya explore. Di bagian sisi kirinya, sayap kirinya museum teman-teman, di sebelah kiri itu di sana. Nah itu masih banyak ruangan sekali yang tadi saya sebut, ada ruangan Dewi Sartika, ruangan Kartini. Terus di gedung yang ini nih, yang putih ini juga lagi ada pameran ya, pameran tentang kebangkitan nasional tapi di era pandemik gitu. Nah, oke, boleh tahu nggak nih teman-teman di sini siapa aja yang sudah pernah berkunjung ke tempat ini? Ya, sekarang saya mau ke kantin dan juga mau ngajak ngobrol dengan salah satu staf museum. Halo Pak Fatul. Sudah makan Pak? Alhamdulillah sudah Pak. Oke, nah ini kantinnya teman-teman. Ya, jadi di sini kantinnya, di kantin ini ada apa aja? Ya ini ada graffiti yang teman-teman kalau buat foto Instagramable ya. Nah tapi yang seru di sini ada itu tuh teman-teman, tuh pas itu buat sewa baju buat sewa. Nah ini jadi ada ini nih, tuh jadi ada apa sih baju ini ya, ini baju Jawa ini bisa disewa teman-teman. Jadi kayak misalnya teman-teman sering lihat ya foto-foto kalau di Belanda, orang ke Belanda atau ke Korea suka minjem baju ala sana ya. Kenapa kalau di Indonesia atau di Jakarta tuh jarang ada tempat-tempat yang minjemin baju-baju khas gitu ya. Nah di sini ada, jadi kita bisa sewa sebenarnya ya baju ala mahasiswa zaman dulu ya, mahasiswa Stovia zaman dulu. Ini sewanya seharga 25.000 saja. 25.000 udah dapat ini nih baju ini, satu setel sama kainnya sama sepatunya. Nah saya kalau bikin tour asli ke sini kadang-kadang peserta saya nyawa juga nih, sekalian kita buat foto kan bagus ya. Tuh ini yang buat cewek ya, ini yang buat cewek ya, ada pedang-pedangnya segala macam, ada belangkonnya ya. Ya, jadi di sini salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh museum ya. Tapi mungkin banyak orang yang nggak ngeh ya kalau di sini. Nah ini terus pakaian ini bisa kita pakai, ini 25.000 sejam. Terus kita bisa keliling ke berbagai sudut museum, bisa foto. Jadi seru banget ya. Jadi 25.000 sejam. Tapi sayangnya karena pandemi ini tidak disewakan dulu ya. Karena kan kalau sewa-sewa baju gitu, itu kan ada sentuh gitu ya, ada kontak. Jadi untuk sementara tidak disewakan dulu. Nah, oke, sekarang kita ngobrol sebentar ya sama Pak Fatur. Ya, halo Pak Fatur. Ya, boleh kenalan nggak Pak Fatur di sini sebagai apa posisinya Pak? Terima kasih, nama saya Fatur Puru Tamam. Saya sekarang pamong budaya di Museum Kebangkitan Nasional ini. Ya, oke, mungkin boleh diceritain nggak sekarang kondisinya museum sejak pandemi ini seperti apa Pak? Kondisi museum rata-rata di Jakarta saat ini boleh dikatakan menyedihkan juga ya dengan adanya pandemi, karena pengunjung kita agak menurun.
tapi itu tidak menyurutkan kita insan-insan museum untuk terus berkreasi. Biasanya kita melakukan virtual kunjungan atau tur virtual kepada sekolah-sekolah. Kita menawarkan, kita memberikan juga akses internetnya. Selain itu kita juga bekerja sama dengan beberapa teman-teman dari media lain, terutama juga kita dengan Asosiasi Museum Indonesia Paramita Jaya yang biasa rajin mengisi di Instagramnya ataupun di YouTube-nya. Oh ya. Teman-teman ada pertanyaan nggak nih? Mungkin buat ada yang mau tanya tentang Museum Kebangkitan Nasional atau mungkin fasilitas-fasilitas lain. Nah sekarang lagi ada pameran ya Pak ya? Boleh diceritain nggak ada pameran apa nih Pak Fatul? Saat ini kita sedang pameran tentang museum dan pandemi. Ini dalam rangkaian memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-113 di tahun 2021 ini. Sebetulnya kita rangkaian kegiatannya banyak. Kemarin kita sudah melakukan upacara. Sebelumnya tanggal 18 juga kita melakukan bedah buku tentang Bapak Muhammad Amir Sutarga, Bapak Permusiuman Indonesia, yang salah satu tujuannya itu memberikan petisi ke pemerintah untuk menjadikan beliau sebagai kegiatan bedah buku itu kerjasama antara Asosiasi Museum Indonesia dengan PTLK. PTLK ini Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Oke, terakhir Pak Fatul, ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman di sini nih yang lagi nyimak live Instagram ini? Pesan untuk teman-teman, jangan pernah berpikir bahwa museum itu suatu bangunan yang serem. Silakan datang ke museum yang ada di Jakarta saat ini. Kebetulan saya pengurus Asosiasi Museum yang terdaftar di Jakarta ada 87 museum yang tergabung dalam Asosiasi Museum, itu Museum, Galeri, dan Monumen. Datang ke museum adalah pusatnya ilmu. Jangan ragu. Satu yang saya minta kepada semua pengunjung yang ingin datang ke museum, rubah mindset bahwa ketika Anda datang ke museum Anda harus membayar guide. Tidak. Ketika Anda datang ke museum, ketika Anda membeli tiket, Anda punya hak untuk dipandu oleh pemandu. Silakan meminta kepada petugas kami. Itu gratis. Kalau di sini gratis ya? Gratis semuanya. Bukan cuma di sini saja. Pada dasarnya semua pemandu itu gratis. Oke. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Fatul informasinya tuh. Ya, jadi museum di Jakarta memang menarik sekali ya untuk dikunjungi. Tapi kalau datang sendiri ya, mungkin rada garing ya kalau datang ke museum, explore museum sendirian. Makasih Pak Fatul. Ya, kalau buat teman-teman yang pingin tahu lebih detail lagi, setiap sudut dan merasakan langsung, ini kan cuma tur virtual ya, merasakan langsung di Museum Kebangkitan Nasional ini. Boleh bergabung di tour asli, di real tour kita yang akan diadakan hari Minggu jam 9 sampai jam 11. Informasi lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di feed kita ya. Nanti tentu saja kan kalau kita explore museum bareng-bareng, terus udah gitu nanti juga saya dampingi ya. Saya juga akan berbagi cerita, terus juga nanti teman-teman bisa lihat berbagai macam fasilitas apa saja yang dimiliki oleh museum ini. Nah ini enak sekali ya tempatnya. Nah, oke teman-teman, sudah 30 menit saya berbagi cerita dari Museum Kebangkitan Nasional. Nah itu tadi ruangan-ruangan sebelah sayap kiri ya yang kita belum eksplor. Nah ini tadi lagi berlangsung sampai Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau begitu saya sudahi ya teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Kalau teman-teman mau langsung ke sini silakan ya. Kalau yang mau sendiri pun di museum ini sebenarnya sangat nyaman sekali ya. Kalau kita datang langsung juga di sini setiap hari buka kecuali hari Senin. Atau kalau yang mau bergabung dengan tur wisata kreatif Jakarta hari Minggu nanti ya bareng saya lagi. Teman-teman terima kasih banyak sudah bergabung. Salam sehat dan sampai jumpa.